Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jismiaten dengan NIM 2150202071111005 dari kelas akuntansi biaya BB. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai metode pemisahan high and low atau high and low cost separation method. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan secara singkat lagi mengenai perilaku biaya. Seperti yang sudah diketahui, metode ini merupakan salah satu poin yang berada di dalam bab cost analysis behavior, yang mana merupakan metode untuk dapat memisahkan dari biaya variabel dengan biaya tetap per periodenya. Nah, definisi dari perilaku biaya. Perilaku biaya dapat diartikan sebagai perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan dari aktivitas bisnis. Penting sekali sebuah perusahaan untuk menganalisis biaya. Pentingnya perusahaan menerapkan akuntansi biaya dan sebagainya. Salah satunya yaitu agar perusahaan dapat mengerti dan mengendalikan aktivitas keuangan secara efektif. Sehingga ketika akan melakukan pemisahan pada biaya tetap dan variabel, biasanya manajer sering berusaha untuk menyederhanakan proses dengan mengklasifikasikan setiap biaya sebagai seluruhnya tetap atau seluruhnya variabel begitu, sehingga mengabaikan fakta bahwa beberapa biaya bersifat semi variabel. Nah, pola perilaku biaya diklasifikasikan berdasarkan dan digolongkan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Yang pertama, yaitu biaya yang secara total berubah sebanding dengan aktivitas atau volume produksi dalam rentan relevan tetapi per unit bersifat tetap. Contohnya komisi penjualan, biaya pengiriman barang, pengerjaan ulang, unit-unitnya rusak, bahan baku tidak langsung, jasa umum, waktu pengadaan, dan sebagainya. Yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang secara total tetap dalam rentan relevan tetapi per unit berubah. Contohnya biaya gaji, biaya sewa, dan sebagainya. Contoh lain, saya menggunakan penyusutan. Jika perusahaan mesin per tahunnya Rp500.000 dengan beban penyusutan mesin yang bersifat biaya tetap karena total penyusutannya tidak berubah berapapun unit produksinya yang dihasilkan, tetapi bila unit produk yang dihasilkan itu semakin banyak, maka semakin rendah juga beban penyusutan mesin per unitnya. Yang terakhir ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel, dengan contoh biaya listrik, telepon, air, gas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada metode high and low-nya sendiri. Metode untuk menentukan suatu garis lurus yang terlebih dahulu memilih dua titik tertinggi dan titik terendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Begitupun sebaliknya dengan titik terendah yang didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Dengan rumus persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap, yaitu biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi keluaran aktivitas tinggi dikurang keluaran aktivitas rendah, ataupun perubahan biaya dikurangi output aktivitas. Dan untuk biaya tetap sama dengan biaya total tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali output tinggi, atau biaya total titik terendah dikurang biaya variabel per unit dikali output rendah. Nah, selain metode high and low method, terdapat dua metode lain, yaitu scatter graph method dan least square method. Metode scatter graph juga menunjukkan setiap perubahan yang berarti dalam hubungan antara biaya dan kegiatan pada tingkat yang berbeda, yaitu biaya yang dianalisis disebut variable dependent dan diplot garis vertikal atau pada sumbu Y. Nah, yang terakhir terdapat least square method, yaitu menarik garis biaya dengan menggunakan statistik dan pendekatannya lebih efektif dan sederhana untuk mengukur rata-rata perubahan variabel dependen yang berkaitan dengan kenaikan unit dalam jumlah satu atau lebih variabel independen. Nah, dari ketiga metode tersebut menghasilkan persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetapnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Di mana Y yaitu total biaya atau total cost yang menghasilkan gambaran variabel dependen yang dipengaruhi dengan X yaitu aktivitas biaya atau cost driver menggambarkan variabel independen. Yang selanjutnya yaitu A yaitu biaya tetap atau fixed cost, yang B yaitu nilai biaya variabel per unit dan kemiringan kurva. Nah, untuk memudahkan teman-teman untuk
memahami lebih jelasnya melalui contoh kasus. Nah, di sini saya memiliki contoh data dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mengetahui selisih dari biaya perawatan dan jam tenaga kerja langsung tersebut dari data ini, yaitu dari biaya tinggi dan rendahnya. Nah, di sini kita dapat melihatnya, titik tertingginya terdapat pada bulan April yaitu 1.120.000 dan titik terendahnya berada pada bulan Juni yaitu 800.000 dengan jam tenaga kerjanya yaitu 2.400. Baik, sekarang kita akan mencari selisihnya, yaitu selisih dari biaya terendah dan biaya tertingginya, yaitu dengan membagi antara biaya dan aktivitas. Nah, selanjutnya kita akan mencari tarif biaya variabel atau rate variabelnya, yaitu dengan membagi antara biaya dan aktivitas. Nah, setelah kita mengetahui dari rate variabelnya, kita akan memasukkan ke persamaan Y-nya tadi. Nah, Y-nya yaitu 1.120.000 dan BX-nya 560.000. Nah, untuk K-nya kita belum dapat mengetahuinya. Nah, kita sekarang akan mencari pada A-nya. Dengan cara dari Y mengurangi dengan BX yaitu 1.120.000 dikurang 560.000 dengan hasil 100. Begitupun sama dengan titik terendahnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam materi mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari metode HN Law ini yaitu pada objektivitas, di mana penggunaan sekumpulan data tertentu akan menemukan hasil yang sama dengan perhitungan metode yang paling praktis, dan kekurangannya dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi atau bias. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.